Selamat pagi anak-anak Miss, jumpa lagi dengan Miss Nanda. Hari ini kita akan belajar mengenal pecahan. Tadi kalian sudah menyelesaikan beberapa masalah. Masalah yang pertama, Miss Nanda mempunyai satu buah plastisin. Miss Nanda ingin memberikan plastisin ini kepada Tristan dan Alvaril. Bagaimana caranya supaya Tristan dan Alvaril mendapat bagian yang sama? Caranya, kamu harus memotong plastisin menjadi dua bagian yang sama besar. Permasalahan yang kedua, Miss Nanda mempunyai satu buah plastisin. Miss Nanda ingin memberikan plastisin ini kepada Alvaril, Michelle, Davin Anderson, dan Given. Bagaimana caranya teman-teman kalian mendapatkan plastisin dengan bagian yang sama? Sama seperti pada permasalahan yang pertama. Jika di sini Miss Nanda ingin memberikan satu buah plastisin kepada 4 anak, artinya kamu harus memotong plastisin menjadi 4 bagian sama besar. Permasalahan yang ketiga, Miss Nanda mempunyai 5 gambar pizza, dan Miss ingin memberikan pizza ini kepada Ragna, Clarin, Davin Klein, dan Prachna. Bisakah kalian membantu Miss Nanda berapa bagian pizza yang diberikan Miss Nanda? Setiap anak mendapatkan satu pizza. Ragna mendapatkan satu pizza, Clarin mendapatkan satu pizza, Davin Klein mendapatkan satu pizza, dan Prachna mendapatkan satu pizza. Nah, friends, untuk menentukan berapa bagian pizza yang diberikan Miss Nanda kepada keempat teman kalian, kita bisa menggunakannya ke dalam bentuk pecahan. Simak penjelasan berikut ini tentang pecahan. Nah, friends, sekarang apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Suatu bentuk pecahan dinyatakan dengan A per B. A tidak sama dengan B, dan B tidak sama dengan 0. Pada suatu pecahan, A disebut pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Nah, friends, berikut ini contoh sebuah pecahan. 4 per 6. 4 adalah pembilang, sedangkan 6 adalah penyebut. Oke, kita ucapkan sama-sama. 4 pembilang, 6 penyebut. Nah, friends, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk yang pertama, pecahan 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per 4 sebagai bagian dari kesatuan. Miss akan menunjukkan beberapa gambar. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, terdapat 2 roti dalam satu kotak. Itu artinya bahwa setiap potong roti menyatakan setengah bagian. Setengah ditulis dengan 1 per 2. Pada gambar yang kedua, terdapat 3 buah roti dalam satu kotak. Artinya, setiap potong roti menyatakan sepertiga bagian. Sepertiga ditulis 1 per 3. Kenapa disebut dengan 1 per 3? Karena jumlah keseluruhan adalah 3. Masing-masing roti menyatakan 1 per 3. Pada gambar ketiga, terdapat 4 buah atau 4 potong roti. Setiap potong roti menyatakan seperempat bagian. Seperempat ditulis 1 per 4. Ingat, friends, jumlah keseluruhan adalah 4. Sehingga nilai setiap potongan roti adalah 1 per 4. Pecahan 1 per 2, 1 per 3, dan 1 per 4 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir pada gambar seperti berikut ini. Friends, diarsir artinya diberi warna. Nah, friends, sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama ada bangun persegi panjang. Persegi panjang tersebut dipotong menjadi 2 bagian. Yang satu diberi warna dan satunya tidak. Artinya, bagian per potong yang diwarnai adalah 1 per 2. Gambar lingkaran juga 1 per 2. Gambar segi 4 juga 1 per 2. Karena ada 2 potong dan yang satu diarsir, sehingga pecahannya 1 per 2. Pada gambar yang kedua, coba perhatikan di situ, pecahannya adalah 1 per 3. Kenapa pecahannya 1 per 3? Karena pada gambar yang pertama, ada persegi panjang. Persegi panjang itu dipotong menjadi 3 bagian, sehingga penyebutnya ada 3. Sedangkan yang diberi warna ada 1, sehingga pecahannya adalah 1 per 3. Begitu juga dengan gambar lingkaran yang dipotong menjadi 3 bagian. 1 bagian diberi warna, sehingga nilai pecahannya adalah 1 per 3. Nah, friends, sekarang perhatikan gambar yang terakhir. Di situ dinyatakan pecahannya adalah 1 per 4.
Kenapa demikian? Ada yang tahu? Yaps, betul sekali. Pada gambar yang pertama, bangun persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian. Dan berapa yang diwarnai? Diarsir ada 1. Jadi 1/4 nilainya. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Perhatikan, gambar yang kedua juga nilainya 1/4. Gambar yang ketiga juga 1/4. Bentuk pecahan yang kedua adalah menggambar pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, friends, dalam membuat gambar pecahan, bangun harus dibagi sama besar. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, terlihat bukan pecahan 1/2. Kira-kira, friends tahu tidak alasannya kenapa? Ya, betul sekali. Pada gambar tersebut, bangun tidak dipotong atau tidak dibagi sama besar, sehingga gambar tersebut tidak termasuk pecahan atau bukan pecahan 1/2. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Apakah potongannya sudah sama besar? Ya, potongannya atau bagiannya sudah sama besar, sehingga disebut dengan pecahan 1/2. Perhatikan gambar ketiga. Ada berapa potongan pada gambar tersebut? Ya, ada 3 potong. Apakah gambar tersebut dipotong sama besar? Betul, tidak. Ukuran pada gambar tersebut tidak sama besar, sehingga gambar tersebut bukan termasuk pecahan 1/3. Nah, friends, sekarang coba perhatikan gambar yang keempat. Coba perhatikan baik-baik. Bangun persegi panjang tersebut sudah dibagi-bagi. Apakah bagian dari bangun tersebut sama besar? Ya, betul sekali. Bagian bangun tersebut sama besar. Ada 3 bagian sama besar. Sehingga bangun tersebut termasuk dalam pecahan 1/3. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini, ibu guru membawa 12 pensil. Pada gambar yang pertama, ada 6 pensil yang dilingkari. Artinya, setengah bagian dari 12 pensil, yaitu 6 pensil, dapat ditulis 1/2 dari 12 sama dengan 6. Sekarang, perhatikan gambar yang kedua. Di situ, sepertiga bagian dari 12 pensil, yaitu 4 pensil. Sepertiga dari 12 bisa juga 12 dibagi dengan 3. Dapat juga ditulis 1/3 dari 12 sama dengan 4. Pada gambar yang ketiga, masih terdapat 12 pensil. Seperempat bagian dari 12 pensil, yaitu 3 pensil. Seperempat dari 12, artinya 12 dibagi 4. Jadi dapat ditulis 1/4 dari 12 sama dengan 3. Bentuk pecahan yang keempat adalah menyatakan pecahan dari sekumpulan objek. Bagian dari sekumpulan objek atau keseluruhan objek dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, friends, kalian bisa memperhatikan contoh berikut ini. Nah, friends, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Friends, coba amati betul-betul. Apa sih nama permainan yang mereka lakukan? Pernahkah kalian memainkan permainan itu? Ya, betul sekali. Nama permainan itu adalah petak umpet atau dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya sebagai hide and seek. Pada gambar tersebut, ada 4 anak bermain petak umpet. Ada 1 anak yang menjadi pencari dan yang lainnya bersembunyi. Kira-kira berapa bagian anak yang menjadi pencari jika ditulis dalam pecahan? Kira-kira berapa ya, friends? Jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya 1/4. Kenapa disebut 1/4? Karena ada 1 anak yang menjadi pencari atau seeker. Kemudian, jumlah keseluruhan anak yang bermain petak umpet ada 4. Sehingga kalau dibuat dalam pecahan menjadi 1/4 atau 1/4. Nah, friends, sekarang Miss Nanda akan menunjukkan contoh pecahan lainnya. Seperti contoh, pecahan 1 senilai atau sama dengan pecahan 1/8. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Artinya, pecahan 1 senilai dengan pecahan 1/8 dari 8 bagian. Pecahan 1/8 dari 8 bagian juga senilai dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dari 4 bagian juga senilai dengan pecahan setengah atau 1/2 dari 2 bagian. Nah, friends, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pecahan, coba sekarang kerjakan kuis-kuis berikut berdasarkan video yang telah kalian amati.
Kuis nomor 1, Eric memiliki 3 buah roti. Dia memberikan roti tersebut kepada Ellen, Brian, dan Michelle. Berapa bagian roti yang didapatkan setiap anak? Coba perhatikan dulu, apa jawaban yang tepat? Kalau ada 3 buah roti, dan roti itu dibagikan dan diberikan pada 3 teman Eric, kira-kira setiap anak mendapatkan berapa bagian? Kita hitung dulu ya, friends. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, friends, di sini Eric memiliki 3 buah roti. Ada 3. Berarti setiap potong roti memiliki bagian 1/3. 1/3 untuk Ellen, 1/3 untuk Brian, dan 1/3 untuk Michelle. Jadi, jawabannya adalah 1/3 bagian. Kuis nomor 2. Tentukan pecahan pada setiap gambar berikut berdasarkan bagian yang diarsir. Nah, friends, diarsir adalah diwarna. Kira-kira berapa bagian ya pecahan dari gambar yang diwarnai? Kita hitung mundur ya, friends. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, friends, sekarang coba perhatikan gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, apakah bangun tersebut dipotong sama besar? Ya, tidak. Oleh karena itu, kita harus memotongnya sama besar. Jika dipotong sama besar, akan mendapatkan bagian 4 potongan sama besar. Oke. Nah, friends, tadi bangun persegi sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Yang kita lihat di sini, ada berapa bagian yang diarsir? Ya, ada 1. Sehingga pecahan yang sesuai dengan gambar adalah 1/4. Nah, friends, sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Apa nama gambar tersebut, friends? Ya, persegi panjang. Apakah bangun tersebut dipotong sama besar? Yap, betul sekali. Bangun tersebut sudah dipotong sama besar. Ada berapa bagian yang sama besar? Ada 4 bagian. Kemudian, ada berapa bagian yang diarsir? Ada 1. Sehingga, pecahan yang sesuai adalah 1/4. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga, ada sebuah bangun datar. Kira-kira apa nama bangun tersebut, friends? Ya, bangun lingkaran. Apakah pada gambar yang ketiga, bagian pada gambar tersebut dipotong sama besar? Yap, betul sekali. Sudah dipotong sama besar. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa bagian yang dipotong sama besar? Ada 2. Dan ada 1 yang diberi warna atau diarsir. Sehingga nilai pecahannya adalah 1/2. Soal nomor 3. Tentukan bagian penyebut dan pembilang pada pecahan berikut. 2/5 dan 1/8. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama ya, friends. 5, 4, 3, 2, 1. Pada pecahan 2/5, 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Pada pecahan 1/8, 1 sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Oke, friends, kalian sudah menjawab kuis dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, coba Miss pengen lihat siapa di sini yang sudah menjawab dengan betul semua. Coba raise your hand. Wah, good job. Oke, yang masih ada salah, jangan patah semangat. Tetap berusaha dan belajar dengan tekun. Pasti nanti nilai kalian akan meningkat. Nah, friends, untuk langkah pembelajaran selanjutnya, simak dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss Nanda ya, friends. Thank you, friends.